satu orang itu nggak pernah sebelumnya pas kita naik itu nggak pernah nggak pernah ikut. Jadi itu termasuk orang baru dan salahnya sebenarnya ini ya nanti sebenarnya inti cerita gue ini sebenarnya salahnya dari satu orang yang baru ini. Maksudnya jadi kurang tahu tata krama atau gimana? Jadi berhubungan kita nih ibaratnya kan pernah dengar bahasa di mana kita berpijak di situ kita harus menghormati. Di mana bumi dipijak, langit dijunjung lah ya. Itu bahasanya kan. Tadi yang lu sesumbar itu bang, maksudnya sesumbar itu umpamanya kayak gini. Gua nih kayak gini nih, itu udah dibaca emang di jalan. Iya, jadi gue yang nggak pasnya itu waktu itu yang pertama ya pas di kereta. Nah pas gue udah nyampe nih ya, gue udah nyampe base camp waktu itu gue nyampe nya habis Isya tuh. Habis Isya gue nyampe di kotanya waktu itu mau ke base campnya waktu itu nyampe base campnya itu sekitar jam 9-an lah. Jam 9-an gue nyampe base camp waktu itu. Gue memang dari dulu ya kalau mau ke daki gue nggak pernah dakinya tuh malam. Gue pasti dakinya besok paginya dan gue nyiapinnya itu ya gimana caranya gue malam sampai istirahat dulu pagi pasti gue daki. Jadi strategi lu selama perjalanan lu nyampe di pos pertama lu istirahat dulu lah. Jadi gue paling menghindarin orang kan sering ngejar waktu ya. Jadi nyampe jam 7 malam, jam 8 malam langsung daki. Itu gue pantang. Jadi gue pantang. Karena gue hindarin yang pertama kan rawan, yang kedua juga ya kita di gunung tahu sendiri gimana kan. Iya, adab lah. Nah yang kedua itu yang gue nggak pas dia di base camp ini, gue kan cek lagi nih. Waktu itu gue tidur kan, udah pakai jaket nih. Kita pakai jaket semua. Nah dia nggak pakai jaket nih, cuma kaos lengan panjang, t-shirt yang lengan panjang. Jaket. Nah di situ gue tanya, lalu nggak pakai jaket lu tidur nanti masuk angin. Besok kita mau naik pagi gue bilangin. Kita jam 7 jam 8 paling telat kita udah trek nih, dia bilang udah trekking. Nah di situ dia sesumbar yang keduanya dia masuk di situ. Dia bilang apa? Waktu itu dia bilang gue mah udah biasa naik gunung sampai ke puncak juga nggak perlu pakai jaket, pakai gini aja kuat gue. Nah, dari situ gue udah wah ini orang udah nggak cocok lah gue bilang. Nah pas kejadiannya lagi setelah kejadian itu ya udah gue bilangin udah bang skip aja. Kalau gue prinsip gue ya sebelum berangkat itu pasti gimana caranya gue datang ke sini cuma mau naik gunung, gue nggak bakalan ganggu, gue nggak motorin, makanya gue jaga tempat. Nah itu gue biasanya sebelum naik gue briefing dulu nih, habis itu doa bareng, nah jalan. Nah waktu itu tuh bulan Maret awal ya. Maret awal waktu itu gue naik itu harusnya tuh pas di musim itu tuh udah masuk musim kemarau ya. Nah, musim kemarau. Jadi gue dulu juga gue kalau mau naik gue ngitung nih. Kalau musim hujan gue pantang. Jadi gue udah masuk musim kemarau. Walaupun dingin gue ngambil di situ. Maret akhir. Bawa internya bareng anak-anak juga tanggung jawab gue kan. Nah, pas waktu itu dari semua gunung gue yang daki di perjalanan gue kan pasti ngambil pagi tuh. Gue tuh ibaratnya sebelumnya nggak pernah meleset. Gue kan berangkatnya di bulan kemarau nih ya, udah pasti panas cerah kan. Nah dari semua gunung yang selama ini gue daki waktu itu, nah di Slamet doang nih bedanya waktu itu gue daki dari awal gue daki udah mulai hujan nggak? Dia cuma waktu gue sampai pos dan naik dari base camp ke pos 1 itu masih biasa aja, masih biasa, masih terang dan itu karena masih pagi juga ya. Nah itu dulu di Gunung Slamet dari awal tuh lu baru nyampe pos 1? Iya itu bahkan gue naik waktu itu jam 8 kan, jam 8 gue naik. Pagi. Gue nyampe pos 1 itu masih terang, warung juga masih rame, masih ada. Nah ketika gue mau ke pos 2 waktu itu, nah perubahannya di situ. Nah pos 2 itu nyampe lu pukul berapa tuh bang? Di pos 2 itu gue nyampe tuh mau tengah hari lah. Jadi jam 11-an lewat, hampir setengah 12. Sebelum azan zuhur. Treknya jauh. Sebelum azan zuhur. Nah pas waktu itu di situ jam setengah 12 baru kali itu gue dapat cuacanya, lu tahu nggak kalau
Kabut. cuaca yang lu rasain kalau Anyep. sebelum azan maghrib. Anyep. Oh iya. Nah, jadi Panas enggak ini. kayak apa suara apa pokoknya ditambah cuaca apa ya, suasananya yang anyem gitu, mau kayak mau menjelang maghrib, terus hujan juga mulai rintik-rintik sih. Pada kondisi masih siang ya bang ya. Iya. Itu kondisi masih siang, Masih tapi siang. hawanya udah gelap gitu, kayak Ah, awan kayak gitu. betul awan. Anyep, Cuman, anyep. cuman gue kan dari awal ibaratnya gue nggak pernah berpikiran yang ini ya, karena gue pikir ini di gunung kan. Itu- Di gunung cuaca bisa seketika. Iya karena suka berubah ya. Itu udah pukul berapa bang? Itu udah siang, itu kita berhenti di pos 2 itu kita udah makan siang. Berarti sekitar setengah duaan ya? Belum, Oh, belum. masih zuhur di situ. Masih setengah Jam setengah satu. masih zuhur. Setengah satu. Habis juhur kan? Karena Berarti- kita kan istirahat makan di situ. Lo habis juhur itu udah awan udah mulai gelap. Dari sebelum zuhur tuh udah suasana yang kayak gue bilang tadi, suasana 15 menit sebelum maghrib gitu. Iya maksudnya udah mulai kayaknya hawanya udah mulai nyelidikin gitu ya. Jadi waktu itu juga karena kebetulan pendakian sepi banget lagi. Sepi ini gue flashback maju lagi ya. Ketika gue sampai di puncak itu, gue waktu itu cuma dua rombongan. Tiga sama terakhir. Oh jadi lu pas dari bawah tiba-tiba lu nyampe di atas. Nah, gue flashback maju, ibarat gue majuin dulu nih ya. Pas Ah. ketemu di puncak, ternyata waktu itu cuma memang ada 3 rombongan yang naik. Jadi pas lu nyampe di situ nggak jarang pendaki. Jarang, jadi waktu pas gue daki itu kan gue nggak pernah daki weekend juga ya, gue daki weekday kan waktu itu. Tapi lu sempet nyapa juga orang di atas. Di bawah gue ketemu. Di bawah Nggak ada. Di Di bawah atas tuh nggak ada orang. Di bawah gue ketemu, jadi kan itu pas ketemu doang. Jadi sepanjang gue perjalanan cuma ketemu sama 3 rombongan. Oh. Itu lu ketemu 3 rombongan itu dia arah balik apa dia sama tujuannya ke atas? Waktu itu tuh ada yang ketemunya udah di atas semua. Oh, Sekalinya pas summit, satu lagi itu pas kita mau turun. Satu kita mau turun, mereka baru naik. Jadi totalnya kita cuma ketemu 3 rombongan. Nah, Pas kejadian yang lu lebih parah lu alamin di Gunung Slamet daripada gunung lain apa itu? Nah itu gue cerita dari yang mulai gue rasain tadi ya, yang di pos 2 itu ya. Nah di pos 2 itu kan udah mulai kayak gitu kan, suasananya udah nggak enak nih. Suasana udah mulai nggak enak, itu pas kita mau lanjutin ke pos 3 itu, ini gunung ibaratnya via Belambangan ini lumayan ya, karena tanjakannya itu nggak jarang yang datar, jadi nanjak terus. Nggak tahu, gue nggak tahu ya karena efek capek apa gimana kan, halusinasi apa segala macem. Jadi pas dari jalur 2 gue ke jalur 3 waktu itu yang mulai gue rasain banyak keganjelannya tuh di situ. Tapi sampai lu ketemu binatang buas juga nggak ada dalam. Nggak ada. Jadi gue dari pos 2 itu ya ketika mau naik kan, gue kalau nanjak itu kan pasti jarak kan cuma bertiga ya, nggak banyak. Jadi jaraknya tuh sedekat-dekatan ya, nggak jauh. Nah di perjalanan kita mau ke pos 3 waktu itu di jalan ini bukan gue yang ngerasain ya, teman gue yang satu tadi kan. Si Anda juga Enggak, Andri paling depan, temen gue contohnya? yang satu lagi itu nggak usah gue sebutin namanya. Oh, dia Temen Nudin, gua. dia Nudin. Di gue biasa gue paling belakang, biasanya gue nanya gue paling Oh, lu belakang. paling belakang nih. Dia di kayak ini kayak Backup, ranger buat ya. backup. Gue sweepernya kan. Nah pas udah di jalan nggak tahu gue juga ini orang gimana kan, kita ya kalau di gunung ada apa-apa itu nggak ngomong ya nggak ini. Nah di perjalanan itu dia ngomong nih ke gue nih ke belakang, cuy, kok manggil gue ya? Itu dia bilang, manggil gue ini. Orang dari tadi gue kalau naik itu kadang nyetel musik terus nih. Nyetel Fokus musik. yang penting gue nyampe di atas gitu ya. Handphone. Jadi di perjalanan dia bilang, udah manggil gue ya? Bilang, manggil gue. Kagak ada yang manggil, waktu itu dia bilang manggil namanya dan suaranya mirip suara gue. Itu yang pertama. Itu posisi lu paling belakang. Gue paling belakang. Gua Sampainya sweeper. di tengah lu itu temen lu itu Nah, lu manggil. temen gua itu di tengah, makanya dia bilang ke gua. Nah yang di depan ini temen dia. Si Andri nggak tahu. Oh, dia nggak tahu. Nggak tahu. Jadi makanya dia nanya ke gua karena dia ngerasa yang manggil itu dari arah belakang dan suaranya mirip gua. Suaranya. Dia noleh ke belakang ke lu. Dia noleh. Dia noleh langsung dia. Kenapa coy? Kayak gitu kan? Gua bingung kan. Terus Apanya kenapa gua bilang gitu? Kagak, lu tadi manggil ya?
manggil gue bilangin. Gue udah muter musik, nah di situ habis itu gue langsung udah bilangin orang musik gini kalau bilangin lu salah ini aja lu kecapean kali lu nggak kuat lagi gue bilang. Istirahat kalau nggak sanggup gue bilang gitu kan. Musik gini aja, nah di situ dia sesumbar lagi. Nah segiannya aja mah biasa gue coy. Nah itu udah sesumbar dia yang ketiga kan tetap sama. Nah akhirnya kita jalan lagi nih sampai pos 3 tuh kita istirahat nih. Kita istirahat di pos 3. Nah ini masih siang ya. Pas istirahat di pos 3 itu nggak sengaja ya karena kecapean apa gue ketiduran nih. Si Andri ketiduran sama dia juga ketiduran bertiga. Nah di dalam tidurnya gue di situ gue yang ngalamin tuh. Dalam tidur gue itu di pos 3 itu gue kayak ngerasa itu kan anyep tadi ya. Cuacanya juga suasana juga udah mau mendung, rintik-rintik hujan. Nah di pos 3 itu gue ngerasa pas gue tidur itu kayak suara riuh. Jadi pas lu naik ke atas, lu ngecamp sempat istirahat bentar nggak sengaja ketiduran. Bukan camp jadi iya itu istirahat. Jadi gue tuh istirahat sama gue senderan di atas pohon. Waktu itu gue ingat Andri tiduran di tanah sama senderan carriernya sama si Kokek, gue di pohon. Oh itu nggak lama di situ. Nah, di pohonnya termasuk gede banget. Ini ngimpi bang, ngimpi. Iya, ngimpi repang lah. Jadi kalau anak-anak yang berdua kan tidur pakai carrier itu rebahan kan selonjoran tuh, ambil selonjoran. Kalau jadi ini lu bertiga tuh lu tidur semua? Ketiduran. Bertiga-tiga kan? Nah, ketiduran. Itu nggak ada yang nyadar bertiga? Nggak ada yang nyadar. Jadi pas waktu itu karena gue posisi gue tidur yang paling tegak ya di pohon. Nah dalam gue nggak lama sih sebenarnya tidurnya. Cuman dari situ tuh karena gue kadang nyiapin gini. Gue kalau kan bawa handphone satu ya, kalau gue mau istirahat gue udah jaga-jaga dulu. Mau summit mau apa gue pasti hidupin alarm. Jadi gue target nih ini gue istirahat di waktu itu jam berapa, gue targetin 15 menit lagi alarm gue, kalau nggak 20 lama bunyi. Jadi waktu itu gue kebangunnya di situ kan. Nah dalam tidur gue waktu itu gue ngerasain kayak hirup pikuk apa ya, kayak keramaian gitu. Pasar. Nah kayak pasar tapi dari kejauhan. Pasar, suara keramaian di pasar itu suaranya kecil tapi kayak dideketin di telinga lo. Kalau dekat ke telinga. Paham nggak maksudnya? Iya. Jadi suaranya kecil nih. Suaranya kalau orang kecil kan di telinga jauh ya. Nah ini enggak. Jadi suaranya kecil tapi kayak berasa di telinga gue di kiri kanan gitu. Ini kayak sayup-sayup tapi jelas banget di sini. Itu lu penting tahu nama desanya apa itu? Itu di pos, nggak ada desa kan? Enggak, maksudnya kayak Gunung tuh nggak ada desa. Nggak ada desa. Kayak jalur ini kan pos 3. Dia jalurnya Belambangan. Jadi jalur Belambangan itu kan ada sampai 8 pos. 8 pos ingat gua. Nah, dia tiap itu ya cuma pos 1, pos 2, pos 3. Tapi lu pernah dengar kan namanya pasar setan itu pasti tiap gunung pasti ada pasar setannya. Ada waktu itu kalau gua kan ibaratnya ke mistis-mistis gitu. Lu nggak ngiyang? Gue nggak terlalu iyam ya, gue cuma prinsip gue gini, gue nggak terlalu iyam, tapi di mana gue nginjek kaki gue pasti ngargain budaya di situ, apa yang ada di situ pasti gue nggak pernah ini, apalagi sampai mulut gue keucap ya. Cuman waktu itu bilang ini gue nggak iyam, karena niat gue ya memang naik doang, naikin gitu nggak. Nah, Mungkin yang dalam gue ngerasain apa, hidup yang kayak tadi tuh, alarm gue bunyi. Itu pas mendengar suara rame-rame gitu tiba-tiba alarm gue bunyi, gue kebangun. Nah yang berduanya belum. Nah di sini pas gue mau bangunin, kalau Andri waktu itu biasa aja. Nah temen ini, nah nih di sini nih mulai horor nih. Pas temen gue ini mau gue bangunin juga, kan gue lihat raut wajahnya, kalian pakai topisnya. Pas gue mau bangunin dia gitu, gue sentuh kayak gitu. Panggil namanya kan, gue sentuh. Dia itu kayak noleh ke gua, tapi nggak buka mata, terus senyum sinis. Ya senyum sinis kayak gitu. Dia ngasih kode. Senyum sinis. Iya ngasih kode. Senyum tapi giginya nggak kelihatan. Iya, kayak dia ngasih kode bahwa tuh gua melek gitu loh, rasa gitu. Nah tapi matanya ketutup. Iya. Jadi belum bangun. Nah si Andri ini bangun. Andri udah bangun. Nah karena dia kan jaraknya jauh. Gue tepok gitu, dia ngeliat ke gua tapi matanya nggak kebuka ya, tapi bibirnya langsung lebar banget nih.
kayak Oh berarti dia kayak semacam ini bang. Kalau kan yang setahu itu kalau orang bangun dari tidur gitu ya, kita bangun kaget ya, bukan udah berapa terus nih, Bang? tiba-tiba dia nyengir kayak gitu, itu biasanya dia kayak semacam kemasukan setan, cuman biar taringnya panjang gitu bang. Kalau dia cuma singgul, itu setahu gua. gue nggak tahu ya, cuman pas gue lihat itu ini merinding gue nih pas waktu itu gue udah dengar kayak ngeliat ekspresinya dia itu, karena gue tahu nih orang nggak pernah senyum kayak gitu, karena orangnya termasuk Betawi juga ya. Berarti lu jarang, berarti lu ngeliat dia kayak gitu jarang. Nggak pernah, dia Nggak pernah kalau malah. orang nyablak gimana sih, nggak Iya, pernah gua tahu. sesopan itu. Tiba-tiba lu ngeliat dia kayak gitu. Aneh kan. Tanya dong. Nah, jadi mulai dari situ ke dalam gue mulai merinding itu langsung kayak pas dia ini gue kayak Langsung nanya. kayak ada angin apa ya angin bus. Habis ada angin bus itu gue kayak langsung merinding langsung gue refleks langsung gue gue ini yang kenceng dia tuh gue tepokin yang kenceng. Nah pas dia bangun yang kenceng, pas dia bangun juga bangun kayak gitu. Nah kayak habis napas ke tangan nih, matanya langsung merah, kan. Gua ajak ngobrol dia nyadar. Nah habis itu bilangin bangun udah mau sore nih, gue bilangin. Lu kenapa, dia bilangin. Nah di situ dia dia nggak ngomong, dia masih kayak orang, gue kira ya namanya bangun tidur kaget ya, biasa aja ya. Gue bilangin, waktu itu gue panggil lama ya kan, ayo prepare lagi, gue bilangin. Dia ngeliat lagi ke gua, senyum lagi kayak tadi. Tapi sekarang dalam keadaan mata dia terbuka. Kedua kali dia senyum. Nah, yang kalau pertama tadi matanya tutup kan. Nah, yang kedua ini dia udah duduk, kayak dia masih di bawah, tapi dia udah duduk kayak gini, udah nyantai lah. Dia ngelihat gua, senyum lagi kayak gitu. Tapi pas dia kejadian gitu dia sempet nyebut nama lu berdua, kayak nama lu, nama Nggak ada. Dia cuma Senyum doang. Cuma ngasih kode-kode gitu doang. Cuma kayak gitu aja. Di situ gua kayak merinding lagi apa segala macam. Cuman gua nggak ngomong ya, gua bilang, ayo, gua kayak gitu ya, ayo, udah sore, gua bilang kan. Karena kenapa, itu pos 3 yang mau gue hindarin, jarak ke pos 4-nya lumayan. Nah nanti gue nginget waktu itu pesan termasuk dari pendaki yang udah sering di situ ya. Jadi di pos 4 itu dibilang nggak boleh jangan berhenti. berlama-lama.